Pembacaan dari kitab Baruk. Kuatkanlah hatimu, hai bangsaku yang menyandang nama Israel. Kalian telah dijual kepada bangsa-bangsa lain, tetapi tidak untuk dibinasakan. Karena telah memurkakan Tuhan, maka kalian diserahkan kepada para lawan. Sebab kalian telah membuat murka penciptamu dengan mempersembahkan kurban kepada setan, bukan kepada Allah. Kalian telah melupakan pengasuhmu, yakni Allah kekal, dan hati Yerusalem, ibu pengasuhmu pun telah kalian buat sedih. Melihat murka Allah mendatangi dirimu, maka Yerusalem berkata, "Dengarlah, hai sekalian tetangga Sion, Allah telah mengirim kepadaku kesedihan besar, sebab aku melihat anak-anakku tertawan, sebagaimana telah ditentukan oleh Yang Maha Kekal bagi mereka. Mereka telah kuasuh dengan sukacita, tetapi sekarang kulihat mereka pergi dengan tangisan dan sedih hati. Janganlah seorang pun bersukaria atas diriku, seorang janda yang telah ditinggalkan banyak anak. Karena dosa anak-anakku, aku menjadi kesepian, sebab mereka telah berpaling dari hukum Taurat Allah. Kuatkanlah hatimu, hai anak-anakku, berserulah kepada Allah. Dia yang mengirim bencana itu akan ingat kepadamu lagi. Seperti dahulu, kamu telah berangan-angan untuk menjauhkan diri dari Allah. Demikian hendaklah kalian sekarang berbalik mencari Dia dengan 10 kali lebih rajin. Memang Dialah yang telah mengirimkan bencana itu kepadamu, tetapi Dia pulalah yang akan mengirimkan sukacita abadi bersama dengan penyelamatmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan mendengarkan kaum miskin. Tuhan mendengarkan kaum miskin. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Tuhan mendengarkan kaum miskin. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Tuhan mendengarkan kaum miskin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya,
Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ke-72 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hati-Mu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak sebelum Bapa, dan siapakah Bapa sebelum anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, frater, ibu bapak, saudari-saudara, anak-anakku yang dikasihi Kristus, mari bersama-sama kita mengupayakan sedemikian rupa agar pribadi kita ini adalah pribadi yang rendah hati. Dan kita semua tahu bahwa dalam diri kita ada namanya cacat pusat, ada namanya cacat jiwa. Salah satunya adalah sombong. Sombong itu berpusat pada diri. Apa-apa ukurannya adalah dirinya. Lawan dari sombong adalah rendah hati. Rendah hati itu berpusat kepada di luar dirinya, kepada Allah, kepada sesama, kepada alam semesta. Diri kita ini paradoks. Ada sombongnya, tapi juga ada rendah hati. Maka kita harus pintar untuk bisa menidurkan kesombongan ini. Kesombongan ini muncul di setiap kesempatan baik. Ketika ada pujian, hati-hati, sombong sudah ada di depan pintu gerbang kita.
para murid mengalami hal seperti itu. Tuhan Yesus tahu dengan baik, lalu dibawa kepada keutamaan rendah hati. Kalau kita ini sudah merasa mampu, ya sudah, kita nggak membutuhkan orang lain. Kalau kita sudah merasa benar, ya sudah, kita nggak membutuhkan orang lain. Namun kalau Anda sudah merasa mampu, merasa benar, sesungguhnya kita sedang mandek kelas, tidak naik kelas. Kita menutup diri kita. Dan kita tidak membutuhkan sesuatu di luar diri kita. Lalu kita mandek. Pribadi kita juga menjadi mandek. Lalu tertutup kemungkinan kita bisa menjadi rendah hati. Tertutup kemungkinan kita bisa bekerja sama dengan orang lain, membahagiakan orang lain, mengerti orang lain, tertutup. Dirinya menjadi ukuran. Sepanjang hidupnya seperti itu. Dan ini menakutkan ibu bapak karena kita tidak pernah naik kelas. Padahal kita dipanggil, diciptakan untuk mengalami transformasi atau istilahnya naik kelas. Semakin naik, semakin naik, semakin naik. Persis koyok ngoncei berabang. Kulit luar dioncei, panjenengan akan menemu kosong ono isi. Kalau sudah tahu gitu kayak berabang itu, ya lebih baik rendah hati lah ya. Ternyata nggak ada isinya, dioncei. Isinya cuma lapisan-lapisan. Tuhan Yesus mengajarkan kita seperti itu untuk berani masuk ke kepribadian seperti itu. Lalu Tuhan Yesus mengingatkan kita semua bahwa kemampuan, kebenaran yang kita miliki itu karena Allah itu, pikiran ini adalah pikiran rohani. Kalau kita bisa mengerti, kita bisa mampu, bukan karena upaya kita, Allah yang memampukannya. Kalau kita mencari Allah lalu mendapatkan karunia, bukan kita yang mencari Allah, namun terlebih dahulu Allah menangkap kita. Kalau kita bisa mengerti tentang kewahyuan, bukan kita yang belajar, tapi Allah yang memberikan pengertian. Kalau kita mampu, ya, bukan karena otot dan aktivitas kita, namun Allah yang memampukan kita. Ini adalah jalan rohaninya. Kita ini berabang, kosong, tapi Allah yang mengerjakannya dari dalam, sehingga kita bisa mengupas satu kulit demi kulit karena Allah yang mengerjakannya. Kalau kita sudah masuk, ternyata kosong. Aku ini hanya hamba yang hidupnya bergantung kepada Allah. Ibu bapak, ajaran ini sangat tinggi sekali. Dan kita diajak masuk ke wilayah itu. Sehingga salah satu sifat dari hamba adalah seperti anak kecil, setia dan taat. Maka kalau setia dan taat itu seperti Tuhan Yesus, setia menghadapi hal-hal yang besar yang disebut salib itu, dia tidak menghindar. Karena dia tahu dia kosong, Allah yang bekerja. Hal-hal besar pun kalau itu adalah salib, dia harus dilewati. Hari ini kita diajak untuk berani naik kelas, masuk kepada kepribadian ini. Dan semoga kita mulai menyukai cara-cara pikir seperti ini, cara-cara pembentukan kepribadian seperti ini. Dan ini sungguh-sungguh kita butuhkan, karena nanti adalah rasa gembira kita mengenali hakikat kita,
itu akan membuat kita gembira. Kalau kita belum mengenali hakikat kita, yuk gembira lalu cemas lagi. Karena yang kita bentuk adalah kesementaraan yang memberikan kegembiraan yang sementara juga. Namun kalau kita bisa menemukan hakikat, kegembiraan itu akan lanjut. Seperti Tuhan Yesus yang gembira pada tempatnya senantiasa.